Assalamualaikum. Ntar, salam dulu. Oke, kalau ada apa-apa silakan di chat kalau ada pertanyaan. Oke, saya coba share screen ya. Oke, oh ya ini lagi kebetulan lagi ada di layar, di depan layar ini lagi nulis buku AI buat SMK sebetulnya. Cuman ini SMK di buku AI-nya ini ada buku source code-nya pakai Python udah gitu. Ini kelas 10 ya, kelas 10 semester 1. Jadi SMK kelas 10 semester 1 sudah akan masuk AI dan ini akan menggunakan Python sih. Ada Python, ada Orange juga. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Eh Kemarin minggu lalu ada banyak perkembangan sih sebetulnya. Eh Seru nih. Ini lagi baca Twitter saya. Oke, minggu lalu itu ada kegiatan Ubuntu, Ubuntu Sahabat Ubuntu Indonesia, Sahabat Ubuntu Indonesia di Gedung Energi. Oke, wow, udah ada websitenya sekarang ya. Oke, keren juga. Nah, ini kan, ini foto lama sih. Tapi kemarin ada kegiatan juga sahabat Ubuntu Indonesia dan mereka kemarin hari apa ya? Di ITTS-nya hari Kemisnya kalau nggak salah. Sahabat Indonesia-nya hari Rebo, hari Kemisnya di ITTS. Jadi mereka eh, intinya mau, jadi kebetulan di ITTS ada beberapa apa ya, beberapa aplikasi yang bisa jadi solusi. Kebetulan kalau Ubuntu kan lebih ke arah sistem operasi. Cuman sistem operasi hanya akan dipakai kalau ada solusi yang bisa jalan di atasnya. Nah kebetulan kayak Pak Dekan, Pak Aulia dia bikin tanda tangan digital lah, Pak Yusuf juga bikin, jadi banyak lah macam-macam yang ada di TTS itu. Jadi itu akan diintegrasikan ke Sahabat Ubuntu Indonesia, mereka akan bikin platform buat hosting. Kemudian orang-orang di belakang itu, jadi kayak Pak Aulianya, Pak Yusuf, apa segala macam, akan banyak terlibat buat, nih bayangin nih, di tetes kita pakai tanda tangan digital. Saya kasih lihat aja lah makhluknya bentar ya. Si Sumaker. Ini buat tanda tangan digital sih. Oke. Saya bisa tanda tangan digital kalau ada surat apa segala macam. Oh, ada yang harus tanda tangan lagi kebetulan. Untuk diketahui, ini untuk hadir. Oke. Ini ada yang harus tanda tangan. Oke. Oke, ini contoh nih ya. Ini bulan saya kasih gede dulu lah. Ini kebetulan saya harus tanda tangan nih surat kegiatan undangan perayaan Pak Andi. Eh, ini ada surat yang harus saya tanda tangan. Ini ada surat tugasnya, nama terlampir segala macam. Nah, ini harus saya tanda tangan di sini. Nah, ini ngomong jujur dulu ya, tidak banyak kampus yang atau institusi di Republik Indonesia ini yang sudah pakai tanda tangan digital seperti ini gitu. Jadi ini kita termasuk salah satu yang, ini saya tanda tangan dulu pakai orograf, tanda tangan. Oke. Terus oke, berhasil melakukan tanda tangan. Oke. Kemudian saya coba lanjut di sini, nggak perlu tanda tangan. Oke. Kirim surat keluar. Jadi cuman itu aja. Ini ada harus kita harus ke acaranya Pak Andi ini besok hari Selasa sih sebenarnya. Ini saya tanda tangan. Ups, ini nggak usah tanda tangan, ngaco. Udah, ini berarti udah cuman gitu aja. Kirim surat keluar. Setujui kirim. Dah, beres, surat berhasil. Jadi gitu tanda tangan digital. Nah, tidak banyak kampus-kampus yang atau institusi yang sudah pakai tanda tangan digital.
Dan tadi ada tanda tangannya pakai orograf. Orograf itu tanda tangan digital lokal. Jadi yang bikin kebetulan adalah Pak Aulia, dekan, dan ada timnya lah yang bikin. Dan itu akan disebarkan seluruh Indonesia dibantu sama Ubuntu. Dan ini juga mungkin nanti akan ditarik ke internasional. Kebetulan ada waktu itu ketemu sama Canonical. Canonical adalah perusahaan yang di atasnya Ubuntu. Jadi mereka akan dukung itu dan Paulia akan ditarik ke atas juga ke internasional. Konsekuensi dari situ sebetulnya kita banyak butuh mahasiswa atau orang-orang yang bisa ngembangin apa segala macam untuk urusan kayak gituan gitu. Oke, jadi kita tanda tangannya udah digital semua sih sekarang. Cuman kadang-kadang kita agak kesulitan karena di luaran banyak yang belum digital, itu yang jadi masalah. Padahal kitanya sih sudah digital sih, gitu. Jadi nggak banyak. Dan ini kita kasih free ke sekolah-sekolah ya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang mau seperti itu bisa dipakai sih. Nah, ini diintegrasikan ke Ubuntu jadinya. Ada ini, ada kalau Pak Aulia juga kebetulan juga bikin sistem buat perizinan di pemerintah kota Tangerang Selatan. Banyak sih macam-macam yang mereka bikin. Kayak Pak Yusuf dia bikin untuk urusan SDM, HRD, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu Pak Yusuf yang bikin. Pak Yusuf adalah Kaprodi di ITTS. Jadi orang-orangnya banyak yang bikin sesuatu yang dahsyat-dahsyat sih sebetulnya. Oke, ini satu hal. Oke, nah ini sahabat Ubuntu Indonesia. Nah sekarang yang kedua. Nah ini kita lagi butuh orang beneran asli. Ini butuh orang beneran. Ini saya kasih lihat dulu ya. Uni Air Cargo. Ini ada perusahaan namanya Uni Air Cargo. Uni Air Indotama Cargo. Oke, custom clearance. Oke, nah minggu lalu kita ketemu di kantor pusatnya Uni Air Cargo atau di Merco. Ini satu perusahaan, ini holding, ini anaknya lah kira-kira kayak gitu. Jadi mereka adalah custom clearance. Custom clearance artinya adalah mereka yang akan menguruskan bea cukai. Jadi kalau kita pengiriman barang dari Cina ke Indonesia, Indonesia ke Cina dan sebagainya, mereka yang handle buat masukin ke bea cukainya segala macam lah, urusan bea cukai di pelabuhan dan sebagainya. Nah, konsekuensi dari situ adalah mereka harus banyak ngurus dokumen nih. Dokumen-dokumen banyak banget. Oke. Kalau itu dihandle sama manusia, prosesnya lama banget gitu. Jadi mereka sekarang dalam proses untuk penanganannya pakai AI, Artificial Intelligence. Konsekuensi pakai AI adalah butuh dataset, gitu ya. Jadi butuh dataset nih urusannya. Kira-kira cara berpikirnya gini deh. Coba saya cari dulu ya. Dokumen ekspor import. Ekspor import. Oke. Jadi untuk ekspor import banyak sekali dokumennya ya, ada invoice, ada packaging list, ada airway bill, ada sertifikat asal dan sebagainya, bejibun lah dokumennya. Coba kita lihat gambarnya aja. Nah, ini dokumennya kayak gini nih, horor nih. Dokumennya kayak gini nih ya. Ini bayangin ini dokumennya harus masuk ke database nih. Matang lalu. Oke. Aduh, ada yang lebih gampang nggak diklik? Ini kali rada gampang. Jadi dokumen-dokumen ini harus masuk ke database. Oke, ntar loading. Ini kita butuh, oh ini ada contoh dokumen-dokumen ini bagus. Nah ini contoh nih. Ini kan banyak nih ya. Kantor saya gedein ya. Oke. Ini ada kantor Fabian 060100. KPPBC Tanjung Emas, nomor pengajuan sekian apa sih, ini ada datanya nih. Oke. Bayangin dokumen ini harus masuk ke dalam database. Masa kita data entry lagi, kan tewas nih kalau kita data entry lagi. Nah, jadi si Uni Air itu dari hasil scanan ini mau dimasukin ke dalam database. Bentuk formatnya ini sekalian nanti pada belajar ya. Bentuk formatnya nanti berbentuknya JSON. Oke, formatnya JSON. Nah, itulah.
Bentuk formatnya jadi kayak gini nanti. Kayak kalau pernah tahu XML tuh mirip-mirip lah. Logikanya mirip-mirip XML dan teman-temannya lah. Ntar ya. Mana sih? Ini JSON lah. Nah, ini dia. Ini JSON. Green. Nah, bentuk formatnya jadi seperti ini. Dari yang seperti ini, oke, kantor pabean. Nanti dibikin kayak gini nih. Ada kantor pabean, nanti ada subnya lagi. Ini kan jadi subnya nih. Terus apa-apa-apa, terus ada eksportir ini, terus ada penerima, terus PPJK apa, data pengangkutan apa. Jadi kita harus bikin file JSON-nya dari ini. Oke. Jadi si aplikasi harus bisa bikin dari sini jadi file JSON. Nah, cuman aplikasinya bodoh nih. AI itu butuh dataset, data training. Jadi, ini jujur mereka lagi butuh orang banget. Nih si Uni Air ini butuh orang banget dan mereka pengennya mulainya minggu ini. Untuk bikin data training ini. Jadi dari file ini, dari file yang bentuknya JPEG atau PDF, ini JPEG kebetulan ya. JPEG kayak gini, supaya jadi file JSON seperti ini. Dikerjakan sama manusia. Jadi manusia yang bikin ini nih. Ini kan orders. Kalau yang ini kan bukan orders, ini apa? Pemberitahuan ekspor barang. Jadi di sini nanti pemberitahuan ekspor barang. Terus di sini ada item-itemnya tuh, ada eksportir, ada penerima, ada PPJK, data pengangkutan, data pelabuhan, data ini ada subnya. Jadi ada judulnya, ada subnya. Jadi ini ada judul customer, ini ada subnya lagi. Bentuknya kayak gini doang sih sebetulnya. Jadi gampang sih sebenarnya. Cuma Cuman lo bayangin ini ada berapa item, coba hitung aja sendiri ada berapa di sini. Ini kayaknya ada bangsanya puluhan ini itemnya. Ini aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Oh, banyak lah. Ini hampir 50 ada kali ini. Ada 50 item. Jadi ininya banyak nih. Ininya banyak ya. Ini kan cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 item. Mereka bilang ada yang sampai, apalagi kalau obat katanya. Obat bisa sampai ratusan item. Itemnya bisa ratusan, mabok ngentrinya. Nah, mereka butuh orang buat masukin ini sih. Mereka targetnya kalau bisa dalam 1-2 minggu ini mereka udah punya dataset buat training. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kira-kira itu sih. Ini kerjaan serius. Kalau ada yang Anda lagi bengong-bengong, pengen ngerjain ini, saya juga akan terjun sih, jangan khawatir. Saya akan iseng nyobain. Bisa ngomong ke saya pakai email. Saya tulis aja emailnya. Saya tulis di chat tuh emailnya, tolong dicatat. ono@indo.net.id ITTSACID. Oke. Jadi kita butuh orang. Cuman nanti yang akan berinteraksi sama Uni Air adalah Pak Agung. Jadi dia agung@ittsaCID. Oke. Tapi email ke saya sama Pak Agung sekaligus untuk kalau tertarik untuk bantuin data entry yang ini. Intinya itu bikin dataset buat training sih. Gitu. Kira-kira itu. Dan ini kerjanya manual banget. Konsekuensinya sebetulnya ilmu IT-nya nggak dibutuhin. Tapi ini jadi dasar untuk buat AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu hanya bisa jalan kalau kita punya dataset. Nah, ini kita bikin datasetnya sih sebetulnya. Konsekuensi dari bikin dataset tidak boleh sampai salah. Jadi bikinnya nggak boleh sampai salah. Kalau boleh saran sih gini sih. Kalau Anda udah dapat kerjaan seperti ini, tolong kerjain yang bagus. Misalnya satu hari ditarget, misal ini contoh aja ya. Misalnya ditarget 10 dokumen seperti ini. Entry buat 10 dokumen aja. Jangan kerjain 10. Kerjainnya lebih dari 10. Berapa belas gitu. Syukur-syukur bisa 20, jadi 2 kali lipat. Nah, kalau udah mulai kayak gitu, mereka akan lihat, wah ini anak bagus nih. Nanti kita tarik buat kerja beneran gitu. Jadi tolong kerjanya seperti itu. Ini beres ya. Ini kerjaan beneran dan ini pengennya dalam minggu ini. Dalam 1-2 minggu ini udah mulai orangnya udah ada dan mulai kerja nih. Ini kontaknya Pak Agung nih. Gitu ya. Kalau ada yang tertarik, ini jujur nih, ini tawaran beneran. Kita kekurangan orang.
Kalau serius, tolong di email. Oke, nanti saya akan hubungin Pak Agung segala macam lah. Oke. Hadir, hadir, hadir. Oh, Pak Agung ada tuh. Walah, ya wis. Ada tambahan nggak Pak Agung kerjaan yang ini? Nggak ada, malah justru tadi dari Bajo nyari orang itu, Prof. Oh, cari orang lagi. Waduh. Ada lagi yang cari orang. Mabok. Ya, pokoknya nanti kompetensinya ditekuni gitu, sehingga nanti teman-teman yang mahasiswa baru yang misalnya belum dapat pekerjaan nanti boleh boleh info ke saya itu kira-kira. Ya, ini kerjanya masih gampang-gampang sih, jadi masih oke lah. Terima kasih Pak Agung. Oke, tuh jadi ada ini yang Uni Air, Bajau juga cari orang. Bajau kalau nggak salah AI juga sih, tapi itu lebih tinggi kayaknya ilmunya daripada yang ini deh. Kayaknya sih. Oke, sekarang untuk ini ini nitip aja ke Pak Agung buat disampaikan ke Pak Aulia. Mungkin besok ketemu Pak Aulia juga sih. Yaudah, ini saya ceritain ya. Ini kan JPEG. Terus yang ini kan JSON ya. Oke. Ini yang ada di kepala saya. Eh, Masa sih kerjaan kayak gini semuanya harus manusia? Kan kita mikirnya gitu ya. Ini kan kerjaan cuman dari JPEG bisa nggak jadi JSON langsung pakai komputer? Nah, saya kemarin ngutak-ngatik nih. Harusnya bisa. Oke, jadi kalau Anda berani mati, ini kayaknya Ilyasa berani mati nih. Ini saya lagi masuk ke ChatGPT. Coba, bentar. Ini saya download dulu ya. Save image as. Barusan saya coba pakai Gemini bisa. Oh, oke. Tuh, udah ada yang mulai coba pakai Gemini bisa. Nah, jadi kita coba ini dulu ya. Benar. Ini harus dicoba. Emang harus gitu sih model. Ini coba ini kita dokumen apa tadi ekspor. Ini kita punya dokumen ekspor file JPEG. Ini cara paling blow on dulu ya. Paling blow on. Iya lah salah. Kita akan coba ekspor tambahin oke dokumen ini mana teman kalau pakai Gemini sama jadi kalau pakai Gemini pakai Grok pakai ChatGPT bisa cuman kalau mau banyak kita harus keluar duit nih jadi sementara itu dulu ya ini saya dokumen ekspornya saya upload terus buatkan buat buatkan file JSON dari dokumen yang di-attach. Gitu kan ya? Oke. Jadi kita bikin JSON dari dokumen ini sih. Oke. Harusnya bisa. Oke. Nah, ini keluar nih udah. Langsung keluar ya kurang ajar bajigur. Udah keluar sih, udah. Keluar sih. Jadi bentuk JSON-nya udah keluar kayak gini sebenarnya yang dikerjain. Gitu ya. Sebenarnya gampang. Cuman ini kan jadi kita tergantung sama ChatGPT, Gemini atau Grok. Oke. Nah, ini di save as JSON. Nah, ini harusnya keluar JSON-nya habis ini. Tapi bentuknya udah bentuk JSON yang ini sih. Data penerimaan negara sekian apa segala macam. Bentuknya kayak gini banget sih. Harus diunduh lagi. Ya udahlah. Ini dia. Open. Oh nggak mau. Oh keluar. Oke, ini dia udah keluar. Wah. Waduh. Iyalah, yang tadi mana? Sini ya? Sini ya? Sini ya? Kok jadi kayak gini sih? Raw datanya. Nah, ini raw datanya. Jadi bikin jasanya seperti ini. Oke, jadi keluarnya seperti ini ya. Oke. Sebenarnya ini bisa. Nah, ini Ilyasa udah mulai mikirnya udah bener. Nah, pakai AI lokal di Olama bisa kali ya, Prof? Bisa. Ini yang saya lagi pengen usulin karena jadi Anda ini ada kerjaan mereka berharap kerjanya manual sih sebetulnya pakai tangan manusia dikerjain ini cuman kan nyebelin kalau pakai tangan manusia jadi ini bagian dari nanti eksperimen pakai Olama supaya dari file JPEG keluar JSON
Nah, caranya gimana? Nah, ini saya udah ngoprek kemarin saya belum kerjain beneran ya, tapi saya cuma nanya ke ChatGPT. Ini saya kayak gini lagi. Saya ambil aja filenya. Ini kita sekalian eksperimen. Ini eksperimen ya, saya belum tahu bisa apa. Belum dicoba beneran, tapi dia udah bisa ngeluarin skripnya sih. Tadi mana sih? Dokumen ya? Dokumen ekspor. Oke. Oke. Buatkan skrip menggunakan eh, untuk membaca ya gitu ya. Skrip untuk membaca file JPEG tersebut gunakan NER. Jadi kata kuncinya adalah NER. NER. Pakai R. R. NER. NER itu adalah name entity recognizer. Kayak gitulah. Jadi untuk ini bagian kayak subroutine di dalam LLM, gunakan NER di OLAMA untuk mengenerate file JSON. Jadi script Python ya. Jadi scriptnya cuma gini aja perintahnya nih, nanti keluar sih. Pakai OCR ntar. Jadi pakai OCR. Jadi pakai OCR atau kalau mau jadi OCR-nya keluarnya file JPEG. Jadi file yang disediain sama Uniair bentuknya JPEG atau PNG nggak tahu, tapi udah file hasil scanan. Nah, kita baca aja file itu, kemudian kita pakai NER untuk identifikasi ininya, entitasnya, kemudian di-generate jadi file JSON, kira-kira gitu. Nah, ini keluar skripnya sih. Tapi nanti akan ngomong ke lama, gitu. Jadi ini harusnya keluar. Saya belum nyoba, saya baru ngeliat-ngeliat aja. Ini kayaknya kita bisa sih sebetulnya. Jadi tidak harus secara manual kita kerjain, tapi nanti kita secara manusia kita harus ngecek file JSON yang dibuat oleh si apa sih namanya script yang kita buat tadi, file JSON-nya benar apa salah, sesuai nggak dengan, soalnya kemudian kemungkinan kalau pakai hasil scanan kan bisa salahnya banyak tuh karena mungkin ada noise atau apa. Nah, ini dia bikin skripnya. Jadi skripnya ada sih. Nah, yang penting ini ya. Nih saya ambil dulu nih ininya, saya ambil copy, saya paste di sini ya. Di chat tuh. Oke. Tapi kata kuncinya adalah NER. Name Entity Recognizer. Nah, ini langsung dapat skripnya nih. Ini pakai Python, dia pakai inputnya JPEG, terus OCR pakai apa ini Python Tesseract itu buat OCR-nya dia. Kemudian Olama punya kemampuan NER, pakai model Lama 3, Qwen 2.5, Mistral, outputnya JSON. Nah, ini nih keterangannya semua ya. Kita harus install ini segala macam. Nah, ini skripnya dia nih. Ini udah. Jadi udah ada skripnya. Pakai Open Web UI bisa ya? Wah, saya belum nyoba nih. Emang bisa pakai Open Web UI ya? Prof, Ini, punten iklan besok yang mau datang silahkan. oh ya, Pak Agung, terima kasih. Itu besok kita ada di Casablanca, apa sih? Casablanca apa-apa ya? Pokoknya besok ada Ya, acara tuh di Casablanca. Pak Agung mau diomongin dulu apa gimana? Silahkan. ya itu gratis sih, Oh, terbuka untuk umum gitu. Tapi iya. kalau mau aman bilang dari ITTS biar dapat tempat. Ya, 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 ya. Udah dapat cepat sebagai pembicara sekali. Terima kasih Pak Agung. Jadi ini besok kejadiannya jam 9 kali ya. 9 ya Jam 9 pagi di sampai jam dua Casablanca belas kalau ya. nggak salah. Gitu. Jadi pembicaranya ada Pak Agung jadi moderator, saya jadi korban. Ada Pak Aulia, ada Pak Dimas. Pak Aulia soal bikin Olama, LLM lokal, Pak Dimas soal AI sama cyber security. Tapi dia spesifik apa gitu harus dibaca tuh. Saya juga ya cyber security. Nah, ini balik lagi ke sini. Ini kalau Anda-anda yang, tapi ini skema example. Oh,
Dia kasih example gini ya. Oh ya udah, pokoknya nih dioprek-oprek lah. Oke, silahkan dioprek-oprek supaya bisa dipakai sih. Saya juga pengen ngoprek, cuman kayaknya komputer saya tidak sebagus punyanya Pak Aulia yang bagus. Gitu ceritanya. Jadi mainannya Olamanya pakai Lama 3, dijalanin servernya, kemudian skripnya kayak gini doang sih. Image-nya dari mana, modelnya apa, outputnya JSON. Tapi skripnya yang ada di atas itu tadi. Ini skripnya yang di atas ini ya. Oke. Eh, ini dia nih, ini skripnya. Tapi ini mah JSON ya nih mah. Itulah silakan dioprek-oprek dah. Gitu. Oke, beres ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini serius butuh orang nih, kita butuh orang banget. Pak Agung yang buat Bajau, 30, Prof. hah? 30? 30. Buset, 30 orang. Habis ini cuma 33 orang di sini sekarang. 30 tuh mana yang buat itu? Uni Air? Ya, Uniair. Buset. Oke, 30 orang tuh. Ada kerjaan tuh 30 orang. Ya, Cuman mereka syarat. mereka punya anak magang BINUS cuma kurang oke. Oh gitu. Ya, mintanya anak ITTS. Wush. ITTS bisa. Ya harus perform berarti. Nah, tapi kerja ini yang jelas yang mau dikerjain kayak gini ya, kelihatan banget, nggak susah sih sebenarnya. Cuman kita harus harus dampingin. Ya, waktu Jumat kemarin ke kantor, ke kampus Oh, menjelaskan itu. oh mereka ke kampus jelasin. Ya. Iya. Tapi itu mereka kan kerjanya manual ya sementara ya. Hmm. Oh, oke. Oh, ini Nanti ada akan dibimbing sebentar begitu, terus nanti kita jadi supervisornya, ya. dan nanti teman-teman yang mendaftar boleh ke saya, nanti akan diajari, kira-kira begitulah. Oh, jadi Pak Agung akan diajarin, saya juga akan belajar ke Pak Agung. Ini ada pertanyaan, yang Junior harus datang ke kantornya atau bisa online? Online. Kerjanya online. Nah, nanti proses ngajarinnya nggak tahu nih harus online juga atau gimana, tapi yang pasti kerjanya online. Nah, ini ada pertanyaan, sesudah jadi JSON diapain lagi? Ntar cerita itu ntar ya. Tapi itu JSON itu jadi kayak dataset buat training AI. Oke. Izin tanya, untuk pekerjaan ini skill setnya harus apa? Apakah bisa dari nol? Dari nol, asal mau belajar aja. Tapi udah jelas kan, bentuk file yang harus di-generate adalah seperti ini bentuk filenya ya. File teks biasa, file aslinya adalah seperti ini. Jadi dari sini supaya jadi gini. Cara paling gampang sih pakai ChatGPT dan teman-temannya. Makanya Anda-Anda ngerjain, cuman kalau saya cara berpikirnya nggak gitu sih. Kita akan ngerjain, saya akan mulai ngoprek, abis itu ngoprek supaya pakai Olama kita bisa bikin otomatis semua. Nah kalau udah kayak gitu mereka yang stres sebelah sono. Wih anak-anak kita jago-jago gitu. Beres ya. Nah ini ada pertanyaan dari Rio. Sesudah dibuat JSON harus diapakan lagi? Nah cerita berpikirnya kira-kira JSON itu jadi ini jadi training data. Jadi kira-kira gini. Ini kita ngebayangin doang ya. Bentar. Jadi kita sudah punya JSON dari banyak. Ini kan dokumen banyak banget nih buat balik lagi ya. Dokumen buat ekspor tuh banyak nih. Ada setoran pajak cukai, ada bill of landing, ada package list, ada komersial. Ini banyak semua nih. Nah ini kayak gini. Ini semua harus dibikin JSON ya, khawatir ya. Gila lah. Pokoknya geblek banget lah. Ini packaging list, ini harus jadi JSON lagi. Mana tadi? Commercial invoice. Kok sama semua sih bentuk? Coba. Nah, ini beda dikit nih. Ini semua harus dijadiin JSON. Oke. Nah, tapi kuncinya yang ini, commercial shipping instruction. Terus nanti ada kunci lagi di mana lagi nih. Ini ada pemberitahuan, ini kunci di atasnya tuh ya. Ini dokumen apa segala macam. Jadi, dia jadi punya model. Kalau dokumen kayak gini, JSON-nya kayak gimana. Dokumen kayak gini, JSON-nya kayak gimana. Nanti dia tinggal ngisi nih entitasnya. Ini CV, Bahana, Bima, Raya, apa segala macam gitu ya. Jadi, eh data yang Anda kumpulin, data yang didapat dari Anda tadi akan jadi model. Model. Kalau
teks ini formatnya seperti ini, teks ini seperti ini. Nah, setelah dari model, dia udah punya model nih ceritanya. Nah, kalau ada teks baru lagi masuk, dia akan lihat ke model ini, ke model-modelnya dia, nanti langsung ditarik ke jadiin JSON lagi. Jadi kalau ada data lagi masuk, dijadiin JSON lagi. Setelah jadi JSON bisa dimasukin ke database. Gampang sih masukin JSON ke database, bisa ditanya sini lah. Bisa ditanya sini ya. Eh, Bagaimana convert file JSON ke database SQL. Itu eh, script tambahin ya. Bagaimana script script Python untuk, jadi mainnya pakai ini semua ya, ChatGPT ya. Oke, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi dia convert nanti, nah ini kan udah creatable, nanti kita bisa insert ke table. Jadi masukin ke database. Intinya mereka butuh supaya file-file dokumen yang bentuknya JPEG atau PNG tadi bisa masuk ke database-nya cepat. Nggak usah di data entry lagi, pengennya itu. Jadi dia butuh kita buat bikin file JSON-JSON tadi, JSON-JSON tadi jadi model, nanti kalau ada file baru, dia udah punya referensi modelnya kayak gimana, nanti langsung dia bisa bikin file JSON dari file yang baru dimasukin. Gitu ya. Terus bisa masuk ke database. Jadi bentuknya itu aja sih kerjaannya. Eh buat Habib di Padang Panjang. Boleh. Daftar aja ke Pak Agung ya. Oh iya, buat Habib di Padang Panjang, insya Allah saya tanggal 20, mungkin 21 ya, Desember di Padang Panjang sih, sampai tanggal 5 Januari. Jadi saya insya Allah ada di sana, kalau mau ngobrol di rumah di sana juga nggak apa-apa sih, gitu. Eh Nih, mumpung lagi ngomongin Padang Panjang nih, yang lain kalau yang daerah dekat situ, saya kasih tahu aja ya. Ini buat orang Padang Panjang lah. Padang Panjang, Sumatera Barat ini. Oke. Ini Padang Panjang, rumah saya di, sorry, salah. Ini dia. Ini kota Padang Panjangnya. Ini pasar Padang Panjang sebelah sini. Oke. Ini tutup dulu bisa nggak? Nggak bisa. Ini pokoknya ini pasar kuliner Padang Panjang. Kita ke arah Solok, ke arah Danau Singkarak. Oke. Terus turun ke bawah. Ini ada perapatan gunung. Turun ke bawah. Di sini ada balai benih ikan. Nah, rumah saya tuh di sini. Ini dia. Lengge House, sok-sokan. Nah, ini rumahnya nih. Ini rumahnya yang belakang ini yang putih. Nih ya. Kelihatan kagak sih? Coba. Ini nih. Yang putih ini ya rumahnya kalau mau tahu. Oh, nah ini nih. Ini rada ada antenanya gila tuh, ada anten. Nah, saya kalau di Padang Panjang di sini, saya biasanya nongkrongnya di sini, nulis. Jadi saya tempat nulisnya di sini sih. Ini ada kolam ikan, di sini sawah. Gitu. Itu ya. Jadi yang di Padang Panjang nanti saya tanggal 20 berangkat dari Jakarta. Jadi kemungkinan nyampe tanggal 21 kali ya. Oke, ada di sini sampai tanggal 5 Januari. Oke, sekarang dari Rangga. Ini mirip predefined model, dokumen understanding ya, UI Path. Nggak tahu. Bisa jadi, nggak tahu. Oke, coba kita cek aja ya. Kita cek aja ya. Ini sekalian kita belajar bareng-bareng lah. Saya juga nggak tahu soalnya. Kita copy aja. Makhluk apakah itu? Minta dijelasin aja ke sini ya. Jelaskan. Oke ya, predefined model di dokumen understanding. Menarik. Tapi dia nggak ada urusan sama JSON nih kayaknya. Dia buat parsing dokumen sih sebetulnya. Ini, oh, template-nya harus sama semua nih. Jadi template dokumennya harus sama. Tidak bisa terlalu custom.
Oke, jadi dokumennya fix. Invoice, truk, KTP, paspor, kontrak dan lain-lain. Jadi dokumennya fix. Tapi kira logikanya kayaknya hampir sama. Cuman yang ini dia karena dokumennya macam-macam, setiap pengirim, setiap lapak, mungkin bukan lapak kali ya. Jadi tiap orang bisa bikin dokumen senak jidat. Jadi kepaksa dia harus bikin JSON-nya banyak banget supaya kalau dokumennya kayak gini kena, dokumen kayak gini kena, dokumen kayak gini kena. Kalau ini fix dia. Ini invoice, receipt, ID card, ini tax form. Jadi dokumennya harus fix dulu. Kalau dokumennya terlalu fleksibel, pening dia. Itu sih. Kira-kira idenya mirip, cuman yang ini dibikin lebih fleksibel gitu. Outputnya JSON gitu. Beres ya. Tapi Q juga sih. Baru tahu ada kayak ginian juga. Coba. Tadi, oh, jadi sih pakai ChatGPT bisa keluar langsung sih ya. Nah, kita pengen kita bikin pakai ini sih. eh Pakai apa sih namanya? Pakai Olama. Keluar langsung juga sebisa mungkin. Bisa nggak ya? Sorry, lagi mikir, lagi mikir. Buat Ilyasa sama yang lain-lain yang rada-rada gila-gila, cobain aja pakai Olama supaya bisa parsing ini langsung ke database ya. Aku lagi mikir ke database sih sebenarnya. Ngapain kita pakai JSON lagi coba? Langsung aja ke database, cuman yang jadi masalah bukan itu sih. Jadi yang masalah adalah kita harus waktu parsing ini kita harus bisa koreksi. Jadi nggak bisa langsung dimasukin, bahaya kalau masuk langsung tanpa supervisi manusia ya. Jadi nanti dokumennya nanti harus bikin aplikasi supaya dokumennya kelihatan di layar, terus nanti ngecek ini bener nggak JSON-nya atau field-fieldnya bener nggak, entitasnya bener nggak, ini nama perusahaan bener nggak, nama perusahaan apa ya, harus dicek dulu. Soalnya bisa jadi hasil scanannya nggak bagus, jadi namanya bisa salah, hurufnya salah atau apa salah, angkanya salah. Kan kayak I sama satu suka salah-salah tuh. Nah kayak gitu-gitu sih. Harus ada manusia intervensi dulu. Jadi istilahnya ada apa man in the loop apa kayak gitu-gitulah. Ada human in the loop apa jadi ada manusia di dalam prosesnya untuk testing. Ini dari Rangga lagi. Bentar, bentar ya. Ini chat saya. Wih, keren tuh. Oke, Rangga, kalau bisa ikutan juga deh. Ntar bisa ngomong sama si Uni R-nya sekalian dah. Gitu, ngomong sama Uni R. Jadi kita punya beberapa pilihan ya. Uni R sekarang lagi, Uni R developernya lokal di dalam Uni R sendiri. Dia masih berpikir, dia kayaknya belum tahu yang dikerjain. Baru gabung, ini baru mulai juga, jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, Angga. Ini kita juga masih baru semua. Jadi nanti tolong email aja Pak Agung ya. Ulang lagi ya. Agung@ittssacid bisa di sisi ke ono@ittssacid bisa sisi ke ono@indo.net.id. Kirim mail ke situ aja. Kita butuh 30 orang. Cuman kalau saya tugasnya nggak sampai level ngoding ya. Jadi tugasnya bukan ngoding sih sebenarnya. Tugasnya adalah dari dokumen JPEG atau PNG jadi JSON. Tugasnya itu aja. Mereka berpikirnya kita ngerjain itu secara manual gitu, tidak pakai coding apa-apa gitu. Jadi itu yang diharapkan dari mereka cuman itu aja sih sementara ini. Jadi bikin dataset buat training sih sebetulnya itu. Cuman kalau kita bisa bikin secara otomatis, kita bisa tawarin ke dia ke si Unir gitu bahwa kita bisa gitu. Gitu ya. Ini udah ada orang-orang jagonya nih ternyata. Ya udah ntar iya anotasi. Ya kalau kalau saya tadi istilah yang saya pakai NER ya. NER kalau saya ya. Kalau itu biasanya name entity recognition. Jadi subroutine apa function fungsi yang bisa
rekognisi itu mengetahui ya, mengetahui nama entitas kayak gitulah. Itu yang biasa istilah itu yang biasanya dipakai di LLM, di ChatGPT apa segala macam dia pakai istilahnya NER gitu. Nah, kisah dari NER ini lebih parah daripada yang saya jelasin barusan. Jadi kisahnya kalau Anda kenal yang namanya PPATK, PPATK gitu ya. Pusat Pelaporan sama Analisis Transaksi Keuangan, ini PPATK yang analisa kalau ada transfer duit. Kalau misalnya ada bea cukai, misalnya ini bea cukai ada pemasukan barang segala macam, dia yang melakukan analisa transaksinya. Ini ada penyeludupan nggak? Ini ada pencucian uang nggak? Ada money laundering, pencucian uang. Terus ada apa? Urusan apa? Teroris, transfer duit buat teroris segala macam, ini makhluk ini yang akan deteksi. Oke, konsekuensi dari situ semua adalah eh ini kisahnya kemarin sebulan yang lalu kira-kira ya, sebulan yang lalu PPATK bikin hackathon. Oke, gerakan nasional mana hackathonnya? Ini nih. Oh, di Instagram masuknya. Nih, jadi dia bikin AML, anti money laundering, CFT apa lupa lah. Tapi dia bikin hackathon seperti ini. Ini pemenangnya. Saya kebetulan juri, jadi agak curang. Ono jurinya, jadi ngerti, tahu lah apa yang terjadi di sana. Jadi kira-kira gini, mereka punya kebutuhan buat menganalisa transaksi keuangan. Transaksi keuangan, bea cukai, apalagi ya kemarin tuh banyak lah. Intinya semua transaksi itu banyaknya berupa dokumen. Oke, kayak bea cukai kan dokumennya banyak banget tuh. Tadi kan ini kargo, dokumen. Dan itu dokumennya harus di-matching, dilihat transaksi keuangannya di bank. Jadi ada dokumen keuangan misalnya di Dirjen Anggaran. Itu Pak, bentuknya penting ya, Pak. laporan keuangan dan sebagainya tuh di Dirjen Anggaran. Kemudian kalau bea cukai ya dokumen-dokumen bea cukai. Kalau apalagi ada banyak lah dokumen bentuknya. Nah, mereka harus ngecek dokumen ini dengan transfer duit yang ada. Jadi cara yang dilakukan sama si PPA sama para hackathon ini adalah mereka baca dokumen-dokumen yang masuk. Oke, jadi kan ini kayak tadi kan dia bisa ngelihat ini ya. Nih, ada CV Bahana Bimaraya. Terus ada dana service logistik, ada nama-nama ini. Dia akan ngecek transfer duitnya di sana. Jadi ngeliat ada urusan transfer duit, ada urusan pajak, ada urusan apa, segala macam, cross check semuanya. Dan ini semua dilakukan secara elektronik, otomatis semuanya. Konsekuensinya adalah dia harus bisa dapetin, ini kan bentuk dokumennya dokumen buat manusia nih. Oke, diambil semua entitasnya, nama-namanya diambil semuanya, kemudian dia akan ngomong sama banknya, ini orang ini, perusahaan ini nomor akunnya kayak gimana, ini ada duit yang ditransfer buat urusan ini kagak, dilihat gitu. Ini ada yang transaksi yang mencurigakan nggak? Tapi kita udah mainannya jadi campuran antara machine learning sama LLM, dicampur, mainannya campuran banget sih, gitu. Kemarin yang menangnya Bea Cukai keren sih. Bea Cukai keren tapi dia nggak menang kalau nggak salah. Yang menangnya orang-orang BPS, Biro Pusat Statistik. Jago-jago juga sih BPS. Ternyata jago. Asli jagoan BPS. Jadi mereka lumayan jago. Mainannya kayak ginian sih sebetulnya. Nah, yang peserta-peserta itu kebetulan sebagai peserta mereka dikasih akses buat bisa melakukan ngecek langsung transaksi di bank jadi mainnya AI dia ngelihat dokumen yang dokumen-dokumen ini dia lihat, kemudian dia sifatnya volunteer atau paid. Paid sih harusnya. Ini Pak Agung yang bisa jawab nih. Pak Agung monitor kagak? Monitor. Dibayar Pak Agung ya? Bayar, bayar. Oh dibayar, dibayar. Cuman saran Enak aja gratis. kenapa? Iya, enak aja gratis. Bayar, bayar, dibayar nanti.
Cuman gini saran saya sih, ya bayar sih pasti dibayar sih. Cuman saran saya gini, kalau bisa itu dipakai buat kita ngembangin aplikasi. Jadi kalau cuman ngentri keluar JSON-nya manual, ya pasti bisa, cuman garing ya. Kalau saya akan cenderung saya akan coba ngembangin aplikasi pakai Olama atau apa segala macam terus ngomong ke mereka, Pak, saya bisa bikin nih pakai Olama lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, bayarin dong gitu. Jadi bayarnya lebih tinggi lagi gitu. Nanti ngomong lewat Pak Agung tapi ngomongnya ya. Ya besok hari Rebu kalau nggak Kemis, yang ngobrolin soal pembayarannya bagaimana? Wish, dahsyat. Terima kasih Pak Agung. Jadi dibayar ya. Sama-sama, Bro. Pokoknya urusan duit yang ngerti Pak Agung, saya mah nggak ngerti. Saya urusannya mah urusan ilmunya aja. Besok saya ke ID Fest, kita ngobrolnya. Oke, siap. Ya, Buat asal dicek aja ya, Pak, saya mahasiswa TTS gitu. Nggak hafal nih. iya, yang hafal yang cantiknya doang sih. Bukan, inilah apalagi Camaba kan belum pernah ketemu. Oh iya nih, Camaba belum ada ketemu. Ya udah, colek aja mahasiswa maba ITTS bilangnya gitu. Gitu. Ya, tapi kalau pas waktu di sana bilang aja mahasiswa TTS gitu, Oh jangan buat Camaba. iya kalau pas masuk bilangnya mahasiswa ITTS ngakunya gitu aja. Bener-bener. Kemarin aja buku, oh iya nih sekedar info nih, kemarin Vointra bukunya ditolak gara-gara di kata pengantarnya saya mahasiswa gitu, langsung si penerbit bilang, wah kita nggak bisa nerbitin laporan praktikum, sialan lu, padahal bukan laporan praktikum, gara-gara ditulis mahasiswa jadi kacau. Jadi ini info buka di luar ini ya dikit ya. Jadi salah satu syarat buat lulus, bukan syarat ya, pilihan buat lulus bisa nulis paper jurnal sama buku. Vointra itu nulis buku, bukunya sih oke sih sebenarnya. Cuman di kata pengantarnya dia ngaku saya adalah mahasiswa ITTS. Jadi penerbitnya bilang ke Vointranya, karena Anda mahasiswa ini laporan praktikum nggak bisa kita terbitin pakai ISBN. Saya bilang lah kurang ajar. Gara-gara tulisan satu itu aja jadi dibikin nggak bisa ISBN. Terus saya bilang, Poindra direvisi lah bukunya lah supaya kita bisa masukin sebagai buku gitu. Jadi Anda mulai dari sekarang sih kalau bisa nulis paper jurnal atau buku biar selamat. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Yang kalau bisa yang datang ke ID Fest silahkan datang besok jam 9 insya Allah saya ada di sana sih gitu. Oke, ini urusan ini udah beres. Mungkin calon mahasiswa ada yang ikut CTF nggak ya? Oh iya, kita ada CTF tanggal berapa ya Pak Agung ya? 21, Prof. 21 September. Oh Ya, iya, jadi ITTS punya Capture the Flag, pertandingan hacking. Tanggal 21, kalau bisa ikut syukur. Agak telat-telat dikit nggak apa-apa, ntar tinggal ngomong ke Pak Agung. Gitu ya, tanggal 21 ya, besok. Ada tambahan lagi nggak Pak Agung? cukup sih, Prof. Cukup, jadi ada ini ya, daftarnya di sini nih, kalau nggak salah. ITTS SEC. Bukannya CTF dulu, Prof. Hah? ctf.ittssec.net. ctf.ittssec.net gitu ya. Ya, ya. Oke, silakan daftar di sini. CTF saya copy paste ke ini aja, ke ChatGPT. Nggak Oke. apa-apa. Nggak menang nggak apa-apa. Nggak menang, Dicoba. iya buat pengalaman aja bahwa kayak gini yang namanya pertandingan hacking capture the flag itu seperti apa gitu. Oke, silakan daftar. Kalau menang ya lumayan lah. Nah, ini ada pertanyaan. Training model untuk fraud analysis berarti ya, Prof. Kalau yang dilakukan sama kalau yang fraud analysis itu yang PPATK ya, ya. Cuman yang dilakukan sama siapa namanya Uni Air itu bukan fraud analysis. Jadi modelnya emang buat lebih ke arah apa name entity recognition itu aja sih, bukan fraud analysis. Dia nggak analisa fraud soalnya, gitu.
beda. Kalau yang fraud analysis iya buat PPATK, betul gitu. Cuman mereka tidak melakukan training model sih banyaknya. Eh mereka jadi cara berpikirnya bukan kayak ini ya. Cara berpikirnya bukan kayak LLM. Jadi untuk melakukan analisa fraudnya itu makanya machine learning, bukan LLM gitu. Makanya dicampur sama mereka. LLM lebih buat analisa dokumen, buat ngambil nama-nama segala macam dari dokumen itu LLM yang dipakai sampai dapat identitasnya segala macam LLM. Kemudian mereka akan ngomong ke bank buat lihat transaksi segala macam. Nah, itu untuk fraud analysisnya makanya machine learning, bukan LLM gitu. Sebenarnya kalau disederhanakan kira-kira fraud analysis kalau di dunia statistik ya, fraud analysis itu sebetulnya outliers. Jadi misalnya mendingan kita kasih gambar aja ya, coba. Bisa kelihatan nggak di gambar? Sialan. Statistik, statistik gitu. Nah, ini kelihatan nggak banget ini. Jadi ada statistik yang kayak gini nih, yang kita ini yang normal, misalnya normal kayak gini. Tapi ada satu yang ngaco nih, nah itu outliers. Ini outliers nih. Jadi yang kita cari yang kayak gini nih outliers. Ini kan yang normalnya dia ini outliers nih di luar yang normal. Jadi yang namanya fraud sebetulnya sesuatu yang tidak normal. Itu intinya segitu aja. Jadi kita punya model. Kemudian kalau dia tidak normal itu biasanya outliers. Outliers berarti ada sesuatu yang nggak normal terjadi. Itu bisa jadi fraud. Bisa jadi fraud, belum tentu fraud sih. Tapi kira-kira mainannya di situ outliers. Nah, kalau di dunia transaksi, kebetulan waktu itu saya jadi juri di Bank Indonesia. Eh cara Bank Indonesia, jadi kalau kita langsung monitoring transaksi itu time series. Itu susah buat di modeling gitu ya. Kalau bikin AI on premise dikaitkan sama tuh buat AI sama cyber ya. Tuh Ya, Prof. dari Pak Agung tuh. Ya, coba diklik, Prof. Jadi dia mungkin bisa disambil diklik, Prof, di situ, Prof. Oh, coba. Oke, tak klik ya. Ya, Kenapa nggak jadi mau? nanti ya AI-nya itu dikolaborasikan sama itu. Dia sudah kolaborasi dengan beberapa apa namanya automation tools, kurang lebih 150 tools di situ. Boleh? Waduh, waduh, waduh. Oh, ini dia. Ya, kemarin kita pakai uji coba untuk di Senayan, Prof. Dan hasilnya, wow. Oh, nah tuh. Kalau ini buat cyber security ya. Ya, Oh, Nmap, Masken. Oh, ini tool yang udah dikolaborasi sama dia ya. Sempro ya, dasar. keren kan, Prof? Ini parah ini mah. Ini parah Ya, ini. Ini parah, asli ini parah banget. Parah ini. SQL Map, WP Scan. Wah, udah Hydra, John. Ini buat ngejebolin password ya. Ini udah password bener kan? Medusa. Ini password banget yang jebolin. Wih, ya, parah ini. ya, dan itu udah kita coba, Prof, di internal kita begitu. Kemarin sama teman-teman mahasiswa yang kita hire Heeh. untuk di Senayan itu plus supervisornya dari Mas Pras, dan kita dicoba di Senayan dan hasilnya luar biasa jos. Oke, sip. Tuh nih contoh nih udah parah banget ini mah. Ini buat lebih ke arah vulnerability analysis ya kalau yang ini ya. Ya, Wah, kacau dah. Ya udah, ya sering-sering gabung kalau dah. iya. Nih udah deh. Kalau di Perplexity kalau punya akunnya yang berbayar, dia connect sama extension Comet namanya. Lu yang ini deh, Pak Agung yang share screen deh. Eh Mau nggak? kagak ah, Nggak mau, ah dasar. Curang deh. biar biar masuk dulu, ke ITTS baru nanti saya ajari. Oh ya 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 ya, siap siap siap. Hack strike.
minus AI. Komet dari Perplexity, ya betul Mas Rangga, betul sekali. Itu nanti bisa playload tuh, Oke. Komet. Nulisnya gimana? Perplexity. Ya, perplexity.ai. .ai. Wah, ini kenapa lambat banget komputer gue ya? Ini komputer. Eh Ini dia. Ini dia. Ini bentuknya browser. ya browser tinggal diketik misalnya ITTS SSID gitu. Dia playload sendiri tuh. Walah. Waduh. Kacau dong. Ya udah. Tuh. Udah mainan banyak banget dah. Nah, itu Sarannya. get comet tuh, Prof. Get comet tuh. Oh, ini Get Comet. Oh, ini buat Ya, ngambil. itu. Ya, buat ambil nanti jadi extension. Terus kemudian apa namanya? Kan ada tuh dari Telkomsel yang paketan tuh teman-teman yang mungkin dari pengguna Telkomsel ada tuh paket Nah. Perplexity yang setahun. Ya ikut. Oh. Jadi kita beli paket terus kemudian dia aktivasi setahun kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, Tuh. ya diuji coba aja. Banyak kok Mas. Pokoknya ITTS oke lah. Ini udah pada daftar Pokoknya kan? Udah daftar kan? iya. Iya. Dosennya seneng ngoprek soalnya teman-teman nih. Jangan takut lah. Dosennya ngoprek, mahasiswanya keteter loh, ntar kasihan. Tapi enggak lah, dosennya ikutan. Hutan pening Saya sampai mana tadi cerita? Udah jam 8 nih udah. Nah, seru lah pokoknya ngobrol sama dosen nih. kalau datang ke kampus saya biasanya ada di kantin juga sih. Jadi ngobrolnya di kantin hari Kamis biasanya. Gitu. Oke, ini beres ya. Jadi tolong yang apa, yang mau gabung buat kerjaan di ada dua kerjaan gede nih. Ada beberapa kerjaan sih banyak tuh. Jadi UNR tadi 30 orang kata Pak Agung, terus juga ada Bajau, berapa orang lagi kayaknya. Banyak sih. Ya belum lagi Pegadaian terus Oh, Pegadaian ada juga. lagi ya yang Indosat. Pening dah lu. Kita orangnya butuh banyak, mahasiswanya kurang banyak. Ya ajaklah teman-temannya untuk daftar. Tuh, Rangga udah kirim email aja Pak Agung biar biar inget dia. Deh, beres ya. Gas. Gas Ya, lah, udah. Ini kalau kalau udah ya kita tutup, udah jam 8 nih, udah jam 8 kurang 2 menit lah. Ini oke. saya kasih ini dulu icip-icip buku ya. Mumpung. Nih kasih lihat ini buku AI SMK kelas 10 semester 1 ya. Nah, nih bentuknya udah kayak gini nih. SMK loh. Semester 1 loh, mampus nggak tuh. Ini buat AI ya, buat SMK. Jadi Pythonnya udah dimasukin, segala macam dimasukin. Itu. Siap. Kayaknya jiwa saya di jurnal deh, Bro. Ya nggak apa-apa sih. Ini buat kasih tahu mahasiswa. Buat kasih mahasiswa. Jadi anak SMK, ini bukunya lagi ditulis, yang SMK ya. Yang kita udah lepasin kan SD, SMP, SMA. Yang SMK sedang ditulis. Ini saya udah lagi ngerevisi bukunya dari Pak Aulia, dekan. Nah ini kita akan lepasin, mudah-mudahan 2 mingguan ini bisa keluar lah. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup aja. Bentar dulu, saya kasih minggu depan saya bisa nggak ya ngajar ya? Bentar saya lihat kondisi jadwal saya ya. Ngalahin Gibran jadwalnya. Ini parah nih. Jadi minggu depan itu saya pagi-pagi harus ke Kerawang. Ada apa sih? Industri yang minta diajarin cyber security. Ini kerjaan dari Ono Center kalau ini bukan dari TTS, ini Ono Center. Pak, ini ada yang minta diajarin ya wes. Kepaksa ke Kerawang nih pagi-pagi. Mudah-mudahan malam saya aman lah di Senin malam. Minggu depannya lagi saya ada Zoom penjurian Satu Indonesia Award nih kayaknya tanggal 29. Malamnya harusnya aman juga. Jadi 2 minggu depan masih aman. Terus ITTS akan ada apa sih buat penerimaan mahasiswa baru tanggal berapa ya? Nih tanggal ini 20. ini tanggal 20. Ini anak maba harus perlu datang atau gimana sih tanggal 20? Iya, PPKMB itu suratnya nggak tahu udah dikirim apa belum ya?
Ya cuman kalau yang jauh-jauh mah nggak usah ya. Yang di sekitar Tangsel aja kali ya. Katanya wajib. Ah, lu gila lu, 2 juta. Lu geblek aja buat PMB 2 juta mah. Saya nggak rekomen sih sebetulnya, kasihan lah mahasiswa. Ya sesekali dapat nggak apa-apa lah. Mendingan buat ujian, datang cuman buat itu doang mah. Tega juga. Ya nanti ditunggu suratnya ya. Iya, jadi tanggal 20 tuh ada PMB. Oke, PKKMB, apa PKKMB, Pak Agung yang lebih ngerti dah. spek, ya pengenalan kampus lah, pengenalan kampus. Pengenalan kampus tanggal 20 itu ya. Cuman kalau pesawat aja dari Padang kan bisa 2 juta PP. Sayang banget kalau saya sih. Saya mendingan buat sidang tugas akhir. Itu. Ya kalau sudah cinta sama Prof emang nggak ada sayang, Eh, gas. ngapain cinta kono? Nggak balik modal. Oke, ini jadi tanggal 20 akan ada PKKMB. Oke, terus hari minggu depannya ada ini. Tangkot. Oh, dari Tangerang Kota, Melipir, iyalah. Yang dari NTT mah sayang banget lo, gila lu, NTT mahal, bisa 4 juta. Kemarin saya ke Timor Leste 4 juta tuh. 10 sih, PP 10 juta, parah banget. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai minggu depan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan ketemu Prof, lagi. Yes, Prof, yuk. LP-nya udah ada di kampus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Ya, Agung. Thank you. nanti diambil di kampus aja ya. Iya, 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 iya. Terima kasih. Ya. Thank you, thank you, thank you. Ya. Oke, semuanya sampai ketemu ya. Buat Rangga ketemu besok. Saya live juga ya. Makasih.